Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang mulia ini izinkan kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya optimal bahkan maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya takwalah, sekali lagi, hanya takwalah yang akan mampu menghantarkan kita kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannat narduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini izinkan kami menyampaikan materi khutbah perihal infak dengan cara yang benar. Sengaja materi ini kami pilih sebab sebentar lagi, tepatnya tanggal 14 Februari, akan ada pesta demokrasi pemilu. Dan setiap proses pemilu akan banyak terjadi praktek money politik. Parahnya lagi, money politik ini dianggap sebagai infak atau sedekah, meskipun uang yang digunakan adalah uang dari hasil korupsi dan menipu. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali orang-orang di lingkungan kita yang melakukan korupsi, kolusi, manipulasi, menipu. Pada saat yang sama, mereka berinfak dan bersedekah. Sebagian dari mereka berdalih uang hasil korupsi bisa dibersihkan dengan cara bersedekah. Tidak tanggung-tanggung, bahkan mereka memakai ayat Al-Quran sebagai dasar perhitungan matematik untung dan rugi dalam berinfak, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dari ayat ini mereka berargumen, kalau korupsi 1 miliar kemudian menginfakkan yang 100 juta sudah lebih dari cukup untuk menghapus dosa korupsinya. Sebab ayat ini menyampaikan infak akan mendapatkan balasan yang berlipat, minimal 700, bahkan bisa 7.000, 7 juta, bahkan tidak terhingga. Hadirin rahimakumullah, pendapat yang demikian sungguh pendapat yang tidak benar. Infak akan diterima dan mendapatkan balasan yang berlipat tentunya jika memenuhi minimal 2 persyaratan.
Syarat yang pertama, rizki yang digunakan untuk berinfak haruslah rizki yang halal. Ibarat menanam benih, jika yang ditanam bibit tidak baik, bibit yang haram, tentu tidak akan menghasilkan tanaman yang baik. Ibarat menyapu, jika sapu yang digunakan sapu kotor, tidak akan menjadikan lantai bersih, tapi sebaliknya justru seluruh lantai akan menjadi kotor. Kalau ada seorang yang menginfakkan hartanya hasil korupsi, kolusi, menipu, mencuri, maka yakinlah itu bukan infak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak yang seperti ini tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, apalagi mendapatkan balasan yang berlipat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita tidak usah iri dengan para koruptor, kita tidak usah iri dengan para penipu yang menipu harta rakyat. Sebab harta kekayaan yang mereka miliki demi Allah tidak akan pernah membahagiakannya. Sekali lagi, demi Allah tidak akan pernah membahagiakan harta yang diperoleh dari hasil korupsi atau menipu. Justru harta inilah yang nanti akan menyengsarakan dan menghancurkan dirinya, termasuk menghancurkan keluarganya. Sebab harta hasil korupsi adalah harta haram, dan orang yang memakan harta itu akan tertolak ibadahnya karena dalam tubuhnya mengalir darah yang haram dan tumbuh daging yang haram. Koruptor, penipu pasti akan sengsara sejak hidup di dunia, karena akan selalu dihantui rasa cemas, khawatir, takut kalau kejahatannya terbongkar. Bahkan sengsaranya sampai di akhirat, karena akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Syarat yang kedua supaya infak diterima. Supaya infak diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat, infak harus disertai dengan cara dan tujuan yang baik. Kalau seseorang menginfakkan hartanya untuk maksud dan tujuan duniawi, misalnya supaya dianggap dermawan, atau akhir-akhir ini yang sedang tren hampir terjadi di seluruh wilayah Nusantara pada setiap kali pemilu, yaitu infak atau sedekah untuk tujuan money politik, maka harta yang dibagikan untuk tujuan ini tidak bisa dikategorikan sebagai infak dan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, apalagi mendapatkan balasan. Meskipun harta ini diperoleh dengan cara yang baik, termasuk harta yang halal. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, infak akan mendapatkan balasan manakala pertama, uang yang diinfakkan adalah uang yang halal, yang didapatkan dengan cara-cara yang benar, bukan dari hasil korupsi, kolusi, atau menipu. Yang kedua, infak dilaksanakan untuk tujuan yang benar, bukan untuk kepentingan atau tujuan-tujuan duniawi, terutama untuk money politik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari praktek berinfak yang salah dan melindungi kita dari mendapatkan harta lewat cara yang haram. Amin
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد عنك وبارك على